kami dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Apapun yang kita dapat, ya kayak kami terima. Tapi kan ada anak istri kami, mereka belum tentu mau dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa, kan gitu. Anak-anak juga dia perlu makan, perlu bersekolah dan sebagainya. Inilah yang menjadi perhatian kami, artinya kepada pemerintah, tolong perhatikan anak-anak keluarga kami gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Halo Sobat Cerdas, selamat datang kembali di Korkal Siniar. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apa aja ketika kalian menonton video ini. Dan seperti biasa, ketika wajah saya sudah muncul di layar, itu artinya edukasi dan hiburan akan segera datang. Dan kali ini berkaitan dengan edukasi, teman-teman. Pemerintah Kota Samarinda berencana akan memangkas, aduh sedih banget nih, belum udah memangkas nih. Dalam waktu dekat pemerintah Kota Samarinda akan menyesuaikan, biar lebih menyenangkan gitu bahasanya ya, menyesuaikan besaran insentif dari guru honor. Guru ya, bukan honor aja ya, guru gitu. Kita belum tahu nih kebijakannya seperti apa. Tapi untuk membahas itu, Korkal Siniar mendatangi ya, bukan mendatangkan, ini mendatangi karena kita syuting di luar nih teman-teman ya. Mendatangi Ketua Forum Solidaritas Pekerja Tidak Tetap Honorer Kalimantan Timur, Bang Wahyudin. Selamat sore Bang Wahyudin. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Siap. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Jadi kita nih narasumber lama Bang ya. Bertemu lagi setelah sekian lama. Ada masalah ini lagi, datang lagi ke Bang Wahyudin. Jadi gimana Bang, kabar yang Abang terima tentang rencana pemangkasan insentif ini Bang? Iya, pertama-tama saya merasa prihatin ya, artinya dengan ada berita. Memang kalau di kita kan ada grup tenaga honorer. Siap. Jadi kita mempunyai grup WA. Nah di sana sudah mulai resah kawan-kawan tenaga honor dengan adanya wacana akan memangkas ya insentif guru honorer. Artinya guru ya, bukan guru honorer aja, artinya guru itu baik swasta, mungkin nanti ada negeri sebagainya di situ. Nah, apakah masalah ini yang mana nanti yang akan terpangkas dan sebagainya, ini kami sangat prihatin. Dan yang kemarin juga sempat beredar dulu kan, sewaktu mau lebaran kemarin juga pernah diwacanakan untuk menghapus THR guru honorer gitu. Nah, THR guru honorer. Guru honorer. Nah, setelah kita coba berdiskusi, menyampaikan keluh kesah kami ke pemerintah kota, khususnya Dinas Pendidikan, alhamdulillah akhirnya THR untuk guru honorer itu tidak jadi dihilangkan. Tapi mereka tetap dapat, tapi terlambat. Yang mudah-mudahan ini nanti dengan adanya wacana untuk memangkas insentif guru honorer, guru ini ya, artinya mudah-mudahan pemerintah Kota Samarinda ada mengajak kami berdiskusi. Nah, artinya kenapa harus dipangkas, apa penyebabnya sebagainya. Ya mudah-mudahan nanti ada. Nah, kalau kita lihat insentif guru honorer ini sebenarnya sudah sudah dipangkas. Awalnya dulu kan 1 juta. Kita sebenarnya yang sekarang ini pun sudah dipangkas. Sudah dipangkas. Nah, kemarin kan sewaktu SMA, SMK itu masih ditangani oleh Kota Samarinda, itu kan insentif kita sebesar 1 juta. Jadi 700.000 itu pemerintah kota, 300.000-nya subsidi keuangan pemerintah provinsi. Nah, jadi kita dapat 1 juta. Nah, dengan dialihkannya SMA, SMK, akhirnya pemerintah provinsi tidak memberikan lagi anggaran subsidi 300.000 kepada pemerintah kota. Nah, jadi ini pun sudah terpangkas. Artinya insentif kita yang awalnya dulu 1 juta menjadi 700. Nah, masa tidak kasihan dengan guru-guru selama ini yang sudah mencerdaskan anak bangsa dan sebagainya ya. Ini mau dipangkas lagi sebesar 500.000. Dipangkas 500.000 Bang ya? Tinggal 250.000. Ya ampun, sangat kasihan ya hatinya. Ya ampun. Nah, jadi sebenarnya sebelumnya nominalnya 1 juta Bang 1 juta. Insentif guru itu Bang ya. Insentif guru 1 juta. 300.000 dari Pemprov, itu sisanya dari pemerintah kota. Kemudian karena ada rencana pemangkasan lagi, dari 700.000 itu dipotong jadi tinggal 250.000. Waduh. Nah, tapi kalau misalnya tadi kan Abang sempat singgung, ini mereka ini pekerja, artinya mereka tidak hanya sekedar pekerja gitu Bang ya. Mereka ini orang yang
berjasa terhadap pendidikan kita, berjasa terhadap bagaimana mendidik atau membangun sumber daya manusia di Kota Samarinda gitu. Kita ngomongin Kota Samarinda lah. Nah, sejauh ini sebenarnya kalau abang lihat sendiri kesejahteraan teman-teman guru khususnya honor bang ya yang abang tangani itu gimana sih bang? Ya. Kalau berharap dari gaji dan insentif itu jelas kesejahteraan mereka tidak akan bisa. Bahkan untuk makan aja sangat susah. Nah, tapi untuk makan aja susah, Bang. Ya, inilah pintarnya tenaga honor ini. Dia selain daripada mengandalkan ini tenaganya, pikirannya untuk mencerdaskan anak bangsa, mereka mempunyai sampingan lain. Artinya kadang-kadang membuka privat, berjualan sebagainya di situ. Itu kesampingan. Kalau mengharapkan dari sumber gaji tadi tidak mungkin, tapi karena jiwa mereka terpanggil untuk mendidik anak bangsa, itulah yang mereka lakukan. Nah, tapi kami juga dari tenaga honor, dari guru-guru ini kan sangat berharap, lah kami dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Apapun yang kita dapat, ya kayak kami terima. Tapi kan ada anak istri kami yang sekarang yang mereka belum tentu mau dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa, kan gitu. Anak-anak juga dia perlu makan, perlu bersekolah, sebagainya. Inilah yang menjadi perhatian kami, artinya kepada pemerintah, tolong perhatikan anak-anak keluarga kami gitu. Oke. Berarti sebenarnya walaupun secara gaji dan insentif kecil, tapi mereka ini tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan cara-cara yang lain. Nah, artinya tapi kan kalau gitu tugas sebagai gurunya gimana tuh bang? Keganggu nggak kira-kira tuh bang? Ya, tugas sebagai guru tetap mereka jalankan dengan maksimal. Tapi dengan adanya pekerjaan lain secara otomatis ada pengaruhnya. Artinya sedikit banyaknya ada terpengaruh sebagainya gitu. Nah, begitu juga kemarin yang kasus-kasus pernah kita temui di kawan-kawan tenaga honor. Kadang-kadang mereka sehabis mengajar, habis mengabdi di sekolah sebagainya, mereka kan ada kesampingan, bahkan kadang-kadang ada yang menjadi bekerja ya sebagai Gojek, sebagai apa kan? Ojek online, terus mengantar makanan privat, kurir bang ya? Kurir. Nah, dengan gaji yang mereka dapat tadi di sekolah yang jumlahnya tidak begitu besar, tapi kan gajinya 1 bulan ini. Bulanan inilah bisa mereka sisihkan untuk cicilan tadi, untuk hari-hari dari hasil Gojek tadi, dari hasil jual barang sebagainya. Nah, dan itu fakta di lapangan begitu bang ya? Kalau ini dikurangi lagi, apakah mampu nanti mereka untuk membayar angsuran motor yang mereka ambil tadi? Kalau sudah itu tidak mampu sebagainya, secara otomatis berdampak pada sampingan mereka, motor harus nambah lagi dan sebagainya kan. Nah, situ akhirnya kan ini semua menjadi bumerang untuk mereka gitu. Nah, ini mungkin buat kasih gambaran aja sih bang ke teman-teman penontonnya. Jadi kalau misalnya duit yang ada itu 700.000 itu kemudian dipangkas jadi 500.000. Ada gambaran kasar nggak sih bang, di Samarinda itu ada berapa guru atau guru honor lah yang abang tahu? Jadi untuk anggota kita sendiri tenaga honor yang akhir pendataan kami kemarin itu kan keseluruhan ini. Ada yang di sekolah swasta, mereka juga mendapatkan insentif. Ada juga yang di sekolah negeri, mereka juga mendapatkan insentif sebagainya kan. Itu kurang lebih 5 ribuan. Nah, termasuk Samarinda aja bang ya? Iya, Samarinda saja termasuk dengan guru SMA, SMK kemarin masih jadi 1 kan. Nah, sekarang kan sudah diambil alih oleh provinsi. Jadi kalau untuk Kota Samarinda aja untuk jenjang pendidikan SD dan SMP swasta dan negeri itu kurang lebih sekitar 2.000-an lebih gitu. 2.000 lebih, bang bisa lihat ke kamera bang. Berarti dari 2.000 anggaplah beneran 2.000 bang ya? Iya. Anggaplah beneran 2.000. Itu baru dari honor bang ya? Itu baru tenaga honor. Baru tenaga honor 2.000. Anggaplah 2.000 kalau dipotong 500, 2.000 kali 500. Ya. 5.000 kali 2.000 lumayan juga bang ya? Itulah kan. Duitnya bang ya. Nah, kira-kira menurut abang, analisa abang lah sebagai orang yang sudah berkecimpung lama mengadvokasi teman-teman guru honor. Nah, faktanya lah teman-teman, fakta lucunya adalah walaupun Bang Wahid ini sudah memperjuangkan tenaga honor dari tahun berapa bang? Jadi kalau diingat bang, perjuangan kita dari tahun 2009. 2009 masih zamannya almarhum Pak Ahmad Amin. Dari wali kota Pak Ahmad Amin sudah memperjuangkan guru honorer bang ya.
fakta menariknya adalah beliau ini bukan guru Bang ya? Abang bukan guru Bang ya? Jadi saya dulu pernah jadi guru. Pernah jadi guru? Pernah mengajar, pernah apa, dan bahkan pendidikan saya kan SPD, sarjana pendidikan. Tapi dengan adanya permasalahan seperti saat ini, saya memperjuangkan kawan-kawan, akhirnya saya tinggalkanlah guru saya. Saya fokus berjuang terhadap apa? Kenapa? Begitu saya jadi guru atau saya di pendidikan, saya tidak akan maksimal berjuang. Saya menuntut gaji, menuntut insentif, menuntut jadi PNS. Kalau saya masih di situ kan saya tidak maksimal. Pak Wahyu ini nanti memperjuangkan dirinya sendiri, kan gitu. Akhirnya saya tinggalkanlah semua itu. Bahkan saya punya akta 4, jasa saya pendidikan kan itu. Jadi wajar. Nah, makanya saya berjuang untuk kawan-kawan baik K2 jadi PNS sebagainya, saya tidak. Bahkan istri saya juga guru, saya suruh berhenti juga istri saya. Gitu. Siap. Nah itu dia, artinya teman-teman bahwa yang disampaikan Bang Wahyudin ini berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan dan juga cerita-cerita dari teman-teman. Tapi Bang Wahyudin bukan guru Bang ya? Iya. Bukan guru. Nah, kenapa saya perlu katakan bahwa Bang Wahyudin bukan guru? Ya seperti disampaikan Bang Wahyudin, perjuangan atau advokasi yang dilakukan benar-benar murni untuk membantu teman-teman Bang ya. Betul. Nah, tadi kan Abang bilang bahwa ada yang harus sampai bekerja sampingan 2-3 pekerjaan. Ya. Nah, ini masih terjadi Bang ya sampai hari ini Bang? Sampai saat ini masih terjadi. Masih terjadi sampai hari ini. Jadi kawan-kawan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tadi, mau tidak mau harus bekerja sampingan. Tapi alhamdulillah kami sangat mengapresiasi kepada pemerintah provinsi. Itu kan pernah kami meminta dan berjuang sewaktu Pak Isran Nur kemarin beliau mencalonkan menjadi gubernur. Kita sempat dialog dengan beliau. Kita meminta beliau kalau terpilih, artinya ada janji politik yang beliau bisa sampaikan kepada kami. Alhamdulillah beliau menepati, yaitu kami kemarin meminta untuk gaji kawan-kawan guru di tingkat provinsi minimal standar upah minimum provinsi. Minimal UMP Bang. UMP. Sekarang untuk guru-guru tingkat SMA mereka sudah standar upah minimum provinsi. Ya, mudah-mudahan di Kota Samarinda juga kan, karena kemarin kita juga sedikit banyak kan pernah mendengar debatnya wali kota terpilih kan. Yang hari ini terpilih Bang. Yang hari ini terpilih. Apa tuh Bang isinya Bang? Artinya komitmen di bidang pendidikan. Kan itu di bidang pendidikan. Ya salah satunya juga tadi akan mengacu kepada UMP tadi. Tapi kan faktanya gimana Bang? Gitu. Nah saat ini ya kami belum merasakan kawan-kawan standar upah minimum mendekati aja belum. Apalagi mendekati aja belum. Dengan adanya pemangkasan ini kan. Nah ini saya mudah-mudahan nantinya yang mana kemarin sempat debat di media di televisi waktu debat kandidat itu artinya ada langkah-langkah ke sana untuk perbaikan di bidang pendidikan khususnya di tenaga honorer ini kan gitu. Bang, buat kasih gambaran ke teman-teman yang menonton, kira-kira guru honor itu take home pay-nya berapa Bang setiap bulan yang mereka bisa bawa pulang ke rumah? Ini setiap bulan untuk Samarinda dan untuk di pendidikan ya, artinya tanpa kesampingan gitu ya, tanpa sampingan. Jadi untuk take home pay yang mereka terima, kalau memang insentif itu yang dulu kan 1 juta, ditambah gaji dari sekolah, dari dana bosda, dari dana apa itu kan, nah berkisar antara 500 sampai 700 ribu. Nah jadi kalau keseluruhan itu ada sekitar 1.750.000. 1.750.000. Tapi dulu Bang ya itu Bang ya. Dulu. Nah sekarang dengan dipotong 300 menjadi 700 ditambah di sekolah itu kan bervariasi, ada yang 500, ada yang 700 dan bahkan juga ada yang sampai 1 juta kan mereka. Nah kalau kita ambil rata-rata, anggaplah misalnya di sekolah itu dapat mereka 500 ditambah 700 ya 1.250.000. Makanya saya bilang tadi 1.250.000 itu untuk hidup 1 bulan Bang ya. 1 bulan. Nah makanya dengan yang saya ceritakan tadi, ada mereka kerjaan sampingan seperti ibaratnya ngojek, kurir sebagainya. Nah gaji per bulan inilah bisa mereka bayarkan untuk cicilan tadi kan. Nah di situ makanya kalau
ada gaji yang terlambat. Kan kemarin sempat gaji yang terlambat, insentif yang terlambat berbulan-bulan, ada yang sampai 9 bulan kan. Iya, betul, ini yang jadi perhatian. Kenapa? Rutinitas mereka bayar angsuran tiap bulan ini kan tidak bisa ditunda-tunda kan, betul, akhirnya ditarik dan sebagainya. Makanya kami sangat berharap gaji itu janganlah ibaratnya ditunda-tunda. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kan untuk insentif sudah lancar, Bang, ya. Tapi yang saat ini kendalanya lagi, ya mudah-mudahan jangan sampailah dipangkas tadi anggaran tadi kan. Kalau bisa ditambah. Kalau bisa ditambah, bukan dipangkas. Bang, kalau tadi kan Abang bilang sebuah kebijakan itu kan harusnya dikomunikasikan. Ya. Sudah ada nggak Bang langkah-langkah komunikasi mungkin dari Dinas Pendidikan, dari pemerintah kota ke teman-teman forum ini, Bang? Jadi, karena kan tidak-tidaknya mewakili lah teman-teman untuk bersuara. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada komunikasi. Belum ada, Bang. Belum ada. Padahal kita juga sering sebenarnya komunikasi dengan kepala dinas pendidikan, kan. Nah, terus dengan tim wali kota yang ada pun kan, artinya ya kita sering artinya bisa berkomunikasi. Dan bahkan saya pernah juga diundang kemarin sewaktu bulan puasa. Kemarin kita diundang oleh Bang Sapar di YouTube-nya Pak Andi Harun kan, itu waktu masih pencalonan kemarin dia berbicara masalah pendidikan. Artinya saya salah satu yang dia sampaikan apa tuh Bang yang Abang ingat ini? Ya artinya di masalah pendidikan lah, masalah kesejahteraan, masalah perbaikan di ini di dunia pendidikan, tenaga honor dan sebagainya, masalah aturan kan banyak kami sampaikan. Bahkan kami kemarin saya juga memberikan masukan, artinya supaya permasalahan tenaga honor ini tidak semeraut macam-macamnya, buatlah satu aturan. Contohnya perwali gitu kan. Betul. Kalau perwali ada, siapa yang mengangkat, siapa yang memberhentikan, gajinya berapa, tunjangannya apa saja kan. Itulah yang dibuat peraturan wali kota, nggak usah lah sampai perda kan. Nah, jadi itu dibuat secara baik dan sebagainya gitu. Sampai hari ini gimana Bang? Sampai hari ini ya nggak ada. Belum ada Bang ya? Belum ada. Menurut Abang perangkat aturan itu perlu Bang ya? Ya sangat perlu lah. Kan sekarang gini, kita kadang-kadang dari dulu ya, begitu ada penggantian kepala sekolah sebagainya kan, karena tenaga honor juga ikut diganti sebagainya kan, udah jelas siapa yang mangkat, siapa yang memberhentikan kan gitu. Betul. Jaminannya apa saja, tunjangannya apa saja, jam kerjanya seperti apa kan itu. Nah itu makanya saya sangat berharap, kami sudah sering menyampaikan kalau bisa buatlah satu aturan tadi kan, supaya jelas gitu Bang ya. Ya artinya yang mengatur masalah tenaga honorer ini kan itu. Oke. Nah, kalau komunikasi dari Pemkot, dari Dinas Pendidikan belum ada. Kalau Abang sendiri dari forum apakah sudah berinisiatif untuk menghubungi Pemkot Bang atau dari Dinas Pendidikan? Jadi terkait masalah ini Bang ya? Sampai saat ini saya belum menghubungi Pemkot atau Kepala Dinas Pendidikan. Dan kita juga baru tahunya ya baru 1-2 hari ini kan. Betul. Kami juga menunggu, siapa tahu ada niat baik. Siapa tahu dirubah Bang ya. Ada niat baik dengan adanya pembicaraan kita saat ini kan. Nah, artinya halo Pak Andi Harun. Pemerintah ibaratnya ya sudah berubah pikiran gitu. Karena memang seperti yang saya ceritakan tadi, THR kemarin pun begitu kita adakan pendekatan, komunikasi dengan kepala dinas, akhirnya alhamdulillah THR dapat kan, walaupun terlambat. Jadi kita sampaikan. Jadi seumur-umur kita jadi tenaga honor, kayaknya baru kemarin mau dihapus THR itu kan. Jadi itulah kita sampaikan kan. Akhirnya alhamdulillah tidak jadi dihapus. Alhamdulillah tidak jadi dihapus. Nah, walaupun terlambat setelah Lebaran baru mereka dapatkan. Ya setidaknya tetap dapat lah Bang. Bang, tadi kan kita kan sebenarnya membicarakan tentang satu kepentingan untuk 2.000 orang gitu Bang, bukan kepentingan 1 atau 10 orang aja. Nah, kalau ada nggak sih teman-teman honorer yang berkomunikasi langsung ke Abang, misalnya terkait hal ini gitu, ayo dong Pak Wahyudin atau Bang Wahyudin bicara lagi gitu, ini terkait kehidupan kami gitu. Ada nggak Bang yang cerita gitu Bang? Ada, itu yang saya bilang tadi, kita ada mempunyai grup WA. Kita punya grup WA, di situ sudah bukan main bahasa-bahasa mereka terhadap pemerintah sebagainya kan, sangat kesihan lah kalau kita membaca di sana.
Artinya dengan komentar-komentar mereka yang sangat sedih sebagainya kan, bagaimana kalau memang ini terjadi kan. Nah itu 500 itu bukan uang sedikit tadi kan. Buat mereka 500.000 itu bukan uang sedikit uang Bang. Sedikit gitu. Iya. Kalau secara pemetaan Bang, guru honor itu kalau di wilayah Samarinda itu terbanyak di mana Bang? SD atau SMP Bang? Di SD. Di SD Bang ya? Di SD. Jadi mereka banyak di SD. Dan lebih banyak lagi di daerah-daerah pinggiran, nah, di daerah-daerah pelosok di situ. Itu mereka daerah pelosok. Jadi rata-rata di daerah-daerah pelosok seperti daerah Bungkuring, daerah Lempake, apa semua di Palaran, apa kan di daerah pelosok itu sangat yang banyak. Jauh dari pusat kota. Yang jauh dari pusat kota. Kenapa? Kadang-kadang kawan-kawan PNS kan rasa agak susah mereka kalau mau ke tugas di sana. Akhirnya ya anak-anak yang ada di sana, guru-guru yang ada di sana yang berdomisili di sana lah yang diangkat menjadi honorer. Terus juga kalau mereka mau jadi honorer ya tempatkanlah di sana kan. Oke. Dan biasanya kalau sekolah-sekolah di pinggir kota, muridnya juga tidak banyak gitu Bang ya. Kemudian juga sekolahnya juga biasanya kurang baik gitu. Nah kalau melihat itu artinya sebenarnya tenaga honor yang ada di pinggiran ini menjadi tulang punggung pendidikan kita dong berarti. Iya jelas jadi tulang punggung, dan bahkan mereka itu segala-galanya lah untuk kawan-kawan yang di daerah pinggiran, di daerah pelosok itu kan. Nah artinya baik setelah mereka mengajar, kadang-kadang lagi di rumah itu mereka harus memberikan pelajaran lagi kan. Artinya kepada masyarakat sekitar. Terus belum lagi namanya satu guru nih kan digugu dan ditiru di masyarakat pun mereka dituakan ya kan. Jadi sangat banyak lah. Nah kami juga pernah berbicara kepada pemerintah, tolong artinya perhatian terhadap kawan-kawan tenaga honor yang ada di pelosok-pelosok di pinggiran. Kenapa? Di pinggiran ini kan untuk tenaga honor ini kan dia tidak mempunyai fasilitas gitu. Gak ada fasilitas. Contohnya betul. Beda dengan kawan-kawan mungkin yang statusnya PNS. PNS kan kadang ada rumah dinas. Kan, kalau ada motor dinas kan. Nah kalau tenaga honor nggak ada. Harus fasilitas sendiri. Nah gaji pun kan mereka tidak seberapa kan gitu. Nah jadi inilah harapan kami artinya kepada pemerintah. Ya artinya kalau memang ada fasilitas yang ada, tolong perhatikan guru honor tadi. Kalau setidak-tidaknya upahnya mereka Bang ya. Upah mereka kalau memang di pinggiran jarak mereka jauh, adakanlah rumah dinas di sana biar bisa mereka tinggal di sana sebagainya kan. Siap. Ini itu yang saat ini masih kurang. Ya mudah-mudahan ke depan ada perbaikan lah. Gitu. Siap. Bang, ini kan kalau kita bicara soal kesejahteraan guru 2017, 2018 itu kan kalau kita ingat itu banyak sekali aksi-aksi demonstrasi Bang. Kalau melihat urgensi masalah ini, apakah Bang Wahyudin sedang merencanakan advokasi dengan cara demonstrasi lagi, unjuk rasa atau gimana Bang? Jadi untuk saat ini memang langkah-langkah seperti itu tidak lagi ya, bukan zamannya lagi. Jadi kita memang saat ini pendekatan kepada pemerintah, kepada yang pengambil kebijakan ya, artinya kita mencoba menyampaikan aspirasi kita. Tapi kalau memang tidak didengarkan sebagainya, kemungkinan aksi yang turun ke jalan ya mungkin tidak, tapi mungkin mereka bisa jadi mereka mogok, tidak bisa mengajar. Jadi mogok. Kan gitu. Kan gitu. Artinya gimana mau mengajar, bagaimana dengan gaji seperti tadi kan. Betul. Itu yang sangat yang kita khawatirkan gitu kan. Kita khawatirkan beda mungkin zaman-zaman dulu memang mungkin Bang Rusdi sendiri sering mantau aksi-aksi kita, bahkan di DPR Semarin pernah kita duduki, kita tidurin kan di situ. Tapi saat ini kita tidak langkah ke sana lah, artinya kan kita coba pendekatan. Advokasinya secara lebih ini Bang ya. Oke. Nah ini tadi soal mogok ini Bang, ini apakah sudah ada pembicaraan kah Bang dari teman-teman di bawah Bang? Ya ada beberapa yang menyampaikan ke sana, Pak, gimana ini kalau memang ini terjadi sebagainya, ya daripada kita jauh-jauh ibaratnya ke tempat kerjaan tapi
Gajinya Artinya, tidak pasti. Ya, itu kan bukan gaji tidak pasti. Kita ikhlas sebenarnya. Ya. Tapi kadang-kadang dengan gaji segitu terus Kebutuhan hidup Bang ya. artinya ini untuk membayar kreditan motor saja tadi tidak cukup. Tidak cukup. Belum lagi untuk kontrak rumah sebagainya tidak Betul, cukup. betul. Akhirnya mau tidak mau ya cari pekerjaan lain. kan Oke, gitu. nah ini dia. Atau nanti sistemnya ya kemungkinan yang diharapkan kawan-kawan ya kita di rumah saja, murid nanti datang ke rumah. Ini juga yang kita takutkan kan gitu. Oke. Sebagainya. Jadi gitu. jadi saya membayangkan yang terburuk adalah sekolah tidak berjalan Ya. karena gurunya tidak dibayar. Kalau Abang punya gambar nggak sih Bang, kalau di sekolah di pinggiran itu berapa persen guru honorer, berapa persen guru PNS? Jadi kalau di daerah pinggiran itu 60-40. 60-40. Jadi 60, Yang 60 apanya nih Bang? honorernya. Honornya lebih banyak berarti. Lebih ya? banyak. Oke. Tapi bahkan ada sampai 80-20. Ada yang sampai 80%. Jadi ada yang hanya kepala sekolahnya aja kan. Yang PNS. PNS yang lainnya Oke. honorer semua. Jadi, artinya kalau yang sekolah yang modelnya begitu, ketika kemudian nanti insentif atau gaji mereka tidak terbayarkan dan mogok kerja misalnya, mogok mengajar, tinggal kepala sekolahnya sendiri nanti Bang ya? Waduh, saya nggak bayangin ini. Kepala sekolah akan ngajar sendiri gitu. Makanya saya juga kemarin sudah beberapa kali juga menyampaikan kepada pemerintah melalui masukan-masukan, pemikiran-pemikiran kami. Ini kan saat ini ada istilahnya pengangkatan P3K. Oke, ya kan? siap. Pekerja pemerintah dengan perjanjian kontrak. Siap. Nah, saya kemarin sangat berharap sekali dengan pemerintah kota ini, kalau perlu tenaga yang honor yang ada di Samarinda itu angkat semua, luluskan semua jadi P3K. Jadi beban anggaran daerah ini tidak ada lagi untuk menggaji guru di bawah standar tadi. Karena dengan mereka diangkat menjadi P3K, ini kan negara yang menggaji semua. Oke, langsung dari kementerian Bang. Langsung dari kementerian. Oke. Itulah. Siap. Nah, tapi sayangnya perjuangan kita dari dulu kan dengan pemerintah ini kan tidak mempunyai data akurat masalah honorer ini. Ini yang susahnya. Jadi begitu kita menyampaikan ke Menpan sana, mereka tanya mana rasionalisasi kebutuhan guru. Jadi bingung berapa rombel yang ada, berapa tenaga honor yang ada di situ tidak ada. Makanya di sini artinya yang kelemahan kita. Nah, tapi kalau memang data kita otentik, artinya sesuai dengan kebutuhan, dengan rombel yang ada, sebagainya, saya yakin dengan kita meminta ke pusat itu akan dipenuhi. Nah, kemarin waktu tes P3K itu yang saya sangat sedih, masa kita hanya mendapatkan sekitar 200-an aja, sementara tenaga honor kita ribuan. Samarinda dapat 300 Bang. Iya, 200 berapa gitu mendapatkan. Apa namanya? Formasi. Formasinya cuma dapat 200. Iya. Dari berapa total yang 2000-an tadi Bang ya? Iya, sekitar 2000-an. Iya, sekitar 2000-an. Berarti cuma 10% aja Bang? Iya, sekitar 10%. Nah, itu makanya mari kita sama-sama berjuang ke kementerian sana. Data yang betul-betul real, data otentik yang ada ini sampaikan ke pemerintah pusat. Karena saya sudah beberapa kali ke Menpan sana, kelemahan kita di kota Samarinda ini itulah tidak mempunyai data. Nggak ada data yang tadi realnya. Contohnya rombelnya ada berapa yang ada di kota Samarinda ini kan, sekolahnya ada berapa, tenaga pendidiknya ada berapa, PNS-nya berapa, itu kan jelas. Nah, jadi disitulah nanti pemerintah ngelihat kalau data ini tidak dipenuhi secara otomatis tidak akan berjalan pendidikan. Nah, kalau ini semua kita berikan ke sana terus dipenuhi oleh pemerintah pusat, ini kan pemerintah daerah tidak pusing lagi untuk memikirkan gaji guru, untuk insentif, untuk apa. Walaupun insentif dihapuskan dan sebagainya, mereka tetap masalah jalan. karena gaji sudah ada standarnya tadi sesuai dari kementerian tadi kan. Siap. Bang, kalau nggak salah kan itu kalau kayak data kependidikan tuh ada di Dapodik Bang ya? Siswa, jumlah guru, jumlah rombongan belajar. Apakah data ini kurang valid atau gimana Bang? Ya, itu kurang valid dan sebagainya. Makanya kami sangat berharap mungkin dari Dinas Pendidikan bisa mencermati lagi lah data-data. Harus lebih dicermati datanya Bang ya, Dinas Pendidikan Bang ya. Bisa dipilah-pilah nanti berapa guru honorernya tadi. Oke, data realnya yang belum ketahuan Bang ya. Nah, itu yang betul-betul yang harus dicermati lagi kan. Nah, jadi data-data seperti itulah yang bisa kita bawa ke kementerian sana. Kalau mau negosiasi Bang ya. Ya, itu untuk menyampaikan. Kenapa? Kalau data itu
tidak dipenuhi sebagainya, data realnya tidak bisa dipenuhi, secara otomatis pendidikan tadi tidak akan berjalan. Contohnya saja, satu sekolah itu anggaplah SD ya, rombelnya ada 6, ada 6 kelas, ada 6 rombel. Minimal guru yang ada sana harus 9, 6 guru kelas, 1 guru agama, 1 penjaga, 1 kepala sekolah. Jadi ada 9. Nah, dari 9 tadi kita lihat lagi PNS-nya ada berapa? Oh, PNS-nya ada 4. Nah, berarti 5 ini tenaga honor kan? Nah, 5 tenaga honor ini wajib diangkat. Kalau tidak ada tenaga honor ini, 4 bisa enggak menjalankan pendidikan tadi? Tidak bisa. Jadi ideal, wajib Bang, ya? Hukumnya kan? Nggak ideal, Bang. Nah, tidak ideal kan, wajib ini diangkat. Tidak situ. Itu data seperti itulah yang diinginkan kementerian tadi. Siap. Berarti sebenarnya masalahnya ada di kita, Bang, ya, di daerah sendiri berarti di daerah masalahnya, sendiri, Bang. betul. Oke. Nah, tadi kan Abang bicara soal datanya. Apakah FSPTTH punya data itu, Bang? Jadi kami zamannya Pak Harimurti terus ke Pak Ibnu Arabi, kita Kepala Dinas Pendidikan, Bang? Ya, Kepala Dinas Pendidikan, kita sempat mengadakan mapping. Mapping, jadi kita bentuk tim yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Forum PTTH, terus dari pengawas, ada beberapa di situ kita di SK-kan, dan kita turun ke sekolah untuk memapping tadi sekolah ini gurunya berapa, terus yang menerima insentif siapa aja, rombelnya berapa, itu ada data dari kami. Nah, setelah itu tidak ada lagi. Nah, setelah itu sampai saat ini itu tidak pernah ada kita mendapatkan itu. Nah, harapan kami kalau bisa masalahnya sepele inilah coba dibuat, kita coba turun lagi ke lapangan, kita mapping lagi satu sekolah ini PNS-nya berapa, P3K-nya berapa, honornya berapa. Jadi honor yang ada inilah yang saat ini mari kita sama-sama berjuang kan. Itu harapan kami. Tapi harusnya pemerintah kota punya dong datanya, Bang. Ya, pemerintah kota mungkin ada. Harusnya punya, Bang, ya. Ya. Karena kan kalau mau beri insentif kan harus tahu dulu orang-orangnya siapa-siapa. Betul. Mungkin data ini harusnya disampaikan ke publik, Bang, ya. Iya. Supaya orang bisa tahu paling tidak kalau dipotong 500.000 per orang, kalikan berapa ribu orang kan kelihatan tuh duit bulatnya berapa. Itu menurut Abang duit sebanyak itu buat apa sih, Bang? Jadi duit yang sebanyak itu dipotongan ya kita anda tahu ya, sekarang wacananya kemana itu kan. Tapi memang banyak gambaran kawan-kawan yang dalam tanda tanya kita kadang-kadang ya kesian juga, miris juga kalau melihat komentar-komentar itu kan. Nah, terus kenapa dengan adanya mapping kemarin beberapa ada penemuan kami. Nah, dulu kan zamannya Pak Wali Kotanya Arwah Ahmad Amin, itu beliau saking baiknya beliau itu ya. Jadi mengucurkan dana insentif itu siapapun dapat insentif kemarin sebesar 1 juta. Nah, bahkan kadang-kadang double nama satu orang, tapi dia ada beberapa sekolah. Mengajar. Dia mengajar. Nah, akhirnya dia dapat di sini, dia dapat di sini, sini. Nah, dengan adanya mapping ini kelihatan. Akhirnya kami bisa memangkas hampir 3.000 orang kemarin. Wow, 3.000 nama maksudnya, Bang? 3.000 nama itu. Nah, itu 3.000 nama artinya yang sempat ini apa double yang kan. Betul, nah, terus juga ada sekolah ini satu sudah mendapatkan, akhirnya dia dapat lagi. Nah, terdouble itu ada juga kita dapatkan itu kan. Kita sampaikan juga, dan bahkan kemarin masalah insentif itu kita terlibat di dalam seleksi tadi. Oh, ini orangnya tidak pernah ada, kok ini dapat namanya sampai sejauh itu kita kemarin. Artinya kita membantu pemerintah. Nah, harapan kami juga dengan permasalahan ini, sama kita duduk sama-sama, kita bentuk tim, mari kita turun ke lapangan lagi. Jangan sampai tadi ya bahasa kami kemarin siluman dapat gitu. Betul. Mendapatkan insentif tadi. Nah, begitu juga di provinsi kemarin. Di provinsi kemarin kan sempat kita soroti. Saya pernah dialog di salah satu TV swasta dengan Pak Hendro. Pak Hendro dulu masih humasnya di provinsi. Jubir gubernur. Itu waktu peralihan antara SMA SMK yang diambil alih provinsi, itu jumlahnya kurang lebih 2.000 yang diambil alih SMA SMK itu untuk tenaga honornya. Sekarang sudah berapa tenaga honor yang ada? Hampir 5.000-an. Hampir 5.000. Ya, tenaga honor yang ada di. Nah, makanya kita sekarang heran gimana sistem perekrutannya, tesnya bagaimana, sistemnya apa. Makanya saya pernah sampaikan di media, jangan sampai ada gula ini semut makin banyak nanti datangnya. Betul. Itu kan kemarin
waktu kita dialog dengan Pak Hendro itu mulai akan diberlakukannya upah kawan-kawan honor yang di SMS itu standar UMP. Standar UMP. Nah, seperti halnya yang ada di provinsi. Enggak, yang di provinsi. Oh, yang di provinsi. Yang kemarin kan sangat jauh ini di bawah. Ya. Begitu di standar UMP ini kan makin banyak semutnya makin datang. Ya, nah, betul, makanya betul, sewaktu kami berbicara di TV swasta itu udah disampaikan Pak Hendro punya data yang dialihkan sekitar 2.000. Nah, sekarang kan sudah membludak. Sudah hampir 5.000. Iya, pengrekrutannya bagaimana, sistemnya dan sebagainya kan ini juga perlu kita pertanyakan kan. Berarti Bang ya, berarti kompleks Bang ya permasalahannya Bang ya. Enggak cuma sekedar ada pemangkasan, tapi juga masalahnya juga datang dari cara perekrutan yang mungkin kurang bertanggung jawab gitu Bang ya dari pihak sekolah gitu. Nah, saya yakin masalah ini karena kemarin Sekprofnya kan Pak Rusmadi juga beliau tahu lah masalah pendidikan ini kan apa karena kita sempat juga berdialog dengan beliau di provinsi sana. Artinya Pak Rusmadi sebagai orang yang memang berasal dari kalangan pendidikan beliau harusnya memahami Bang ya. Oke. Ya mudah-mudahan nanti mudah-mudahan dibatalin Bang ya. Dipanggil Pak Rusmadi, ayo dibatalin aja ini kan. Siapa tahu Pak Rusmadi mau podcast juga. Oke, tapi ini menarik Bang, menarik karena yang saya bilang berkali-kali bahwa mungkin angkanya 500.000 gitu ya. Tapi buat seorang guru honorer itu kan ternyata cukup besar angka itu gitu. Belum lagi ternyata jumlahnya banyak sekali gitu. Andai kata 500.000 ini dikalikan dengan jumlah orang yang sekian itu ya pasti nominalnya juga akan jadi besar gitu. Nah, ini mungkin terakhir ya Bang Wahyudin. Tadi kan harapannya semoga bisa dibatalin. Nah, kalau hari ini Abang mendengar berita tentang pemangkasan itu, apa respon Abang pertama kali? Ya, pertama saya sangat kecewa. Sangat kecewa. Sedih, ya kan? Sedih. Kenapa? Saya Anda merasakan aja bagaimana gitu, apalagi mereka yang sudah yang merasakan dan memang dana ini sudah dialokasikan untuk artinya ke depan misalnya kan dengan dana ini dengan sebesar ini saya dapat ini peruntukannya untuk ini ini kan sudah terschedule kan ya sudah itu susu gitu begitu dipangkas apalagi yang mereka mau cari di mana lagi kan gitu jadi inilah saya sangat sedih itu dengan adanya berita ini ya saya tetap akan memperjuangkan kawan-kawan di tenaga honor sekuat semampuan saya. Siap. Dan kita tetap akan selalu berjuang lagi. Siap. Mudah-mudahan Pak Wali Kota mendengar. Ya. Pak Wali mendengar atau melihat tayangan ini, mudah-mudahan bisa mengubah pikiran. Ya. Ada kebijakan lain, bisa dicarikan uangnya dari tempat yang lain. Ya. Mudah-mudahan. Makasih banyak Bang Wahyudin sudah bersedia diajak ngobrol-ngobrol dan menyampaikan keluh kesah mewakili teman-teman guru honorer dan saya sih berharap sekali bahwa pemerintah kota punya kebijakan yang lain lah gitu Bang ya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa menjelang HUT Koran Kaltim yang ke-16 kami akan mengadakan banyak sekali kegiatan. Jadi pantengin terus Instagramnya Koran Kaltim dan dipantengin informasi di sana ya. Akan banyak lomba-lomba dan kegiatan-kegiatan yang insya Allah bermanfaat. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.